Dipaksa. Sila menganga lebar saat Farel membawanya masuk ke dalam mansion mewah keluarga Farel. "Om, kenapa bertemunya di sini?" tanya Sila menarik jaket Farel dengan tatapan tajam ke Farel. "Cepat ikut, tidak ada orang yang akan mencabulimu jika di tempat ini." Farel menarik lengan Sila yang hampir terhuyung mengikuti Farel. Sila kaget saat tahu kalau pertolongan yang dimaksud Farel adalah dengan bertemu dengan keluarga Farel. Bukankah itu tidak wajar? "Aku mau pulang." Sila berbalik dan hendak pergi, tapi kerah baju belakangnya dipegang oleh Farel. "Cepat ikut," titah Farel dengan tegas yang tak bisa diganggu-gugat lagi. Sila menepis tangan Farel, tapi sepertinya Farel sudah banyak belajar dari gerakan bela diri Sila. Lihat saja cara Farel bisa mengunci tubuh Sila dan membawanya masuk ke dalam mansion. Sila membelalak seperti anak kecil di gendongan Farel. Kakinya menjuntai, tapi pinggangnya Sila diangkat dengan satu tangan oleh Farel. Kedua tangan Sila memegang lengan Farel dengan kedua mata Sila melebar, melihat ke arah pintu masuk mansion keluarga Farel. "Mommy," panggil Farel. Jessie berlari tak sabar saat Farel memanggilnya dan senyumnya memudar melihat cara Farel membawa Sila. "Kamu apakan Sila, Rel?" bentak Jessie berlari ke arah Sila. "Dia mau kabur, Mom," jawab Farel acuh lalu menurunkan Sila dengan santai, seolah tubuh Sila itu ringan tidak membuatnya keberatan sama sekali. Jessie menangkup pipi Sila yang memucat. "Lihatlah, kamu apakan dia sampai pucat begini?" omel Jessie ke Farel. "Mom, dia takut pada kalian." Ketus Farel berjalan hendak meninggalkan Sila bersama Jessie. Farel yang hendak pergi terdiam seketika, lalu matanya melihat ke arah samping di mana tangan cantik tengah meremas jaketnya. Farel menyunggingkan senyumnya tipisnya. Di mana keberaniannya? Mana tingkah barbarnya itu? Kenapa dia jadi imut begini? Batin Farel. Jessie melihat tangan Sila memegang jaket Farel. Jika wanita lain pasti Farel akan menepisnya, bahkan tanpa ragu mencampakkan jaket atau jasnya yang bekas disentuh wanita itu di depan orangnya langsung. Farel memegang tangan Sila. "Kau mau ikut aku masuk ke kamar?" tanya Farel menyeringai. Sila membelalak lalu menepis tangan Farel membuat pria itu tersenyum tipis. Namun Jessie membelalak karena ia mendengar suara tawa Farel. Farel meninggalkan Sila yang kikuk dan gugup di depan Jessie. "Ayo sayang, nanti Farel akan turun dan menemuimu," gemas Jessie yang semakin yakin ada terbesit perasaan Farel pada Sila, walau hanya setitik pena. Sila berubah menjadi gadis pendiam dan pemalu saat Jessie membawanya ke ruang makan bertemu dengan Ramon. Ia sangat tahu sopan santun, hal itu membuat Ramon dan Jessie senang. "Mommy," pekik Franz. "Kamu pulang, Nak?" Sila menoleh dan melihat Franz yang wajahnya sangat mirip dengan Farel, sekitar 80% walau tinggi badannya berbeda dengan Farel. "Dia Franz, adik kandung Farel," bisik Ramon. Sila tersenyum kikuk lalu Franz berlari kecil ke arah Sila. "Hai kakak ipar," sapa Franz duduk di samping Sila seolah sudah akrab saja. Sila membelalak sempurna mendengar panggilan Franz. "Kakak ipar cantik sekali, sayangnya sudah menjadi milik abangku. Jika dia menolak kakak, jangan ragu datang padaku ya kak," goda Franz mengedipkan mata nakalnya. Sila tersenyum canggung. "Apa-apaan ini? Tidak nyaman sama sekali," jerit Sila dalam hati. Jessie dan Ramon hanya terkekeh, mereka sangat tahu perbedaan Farel dengan Franz. Sifat abang adik itu berbanding terbalik seperti langit dan bumi. Jessie benar-benar mengasihi Sila. Sungguh hal itu menjadi pusat perhatian Franz dan Ramon. "Apa kakak ipar pernah bertemu momiku?" tanya Franz. Sila melihat ke arah Franz lalu melihat ke arah Jessie. "Waktu acara perusahaan itu saja?" Ramon melihat ke arah Jessie. "Apa dia tidak mengenalimu sayang?" bisik Ramon. "Tentu saja dia tidak ingat," balas Jessie menahan senyum. "Tapi kan," tanya Franz tergantung melihat situasi menjadi dingin. Franz melihat sekeliling dan ternyata pelakunya adalah abangnya sendiri, tengah menatap tajam dirinya. Bukan karena cemburu tapi karena tidak mau kedoknya terbongkar, yaitu memaksa Sila untuk menemui Jessie. Namun berbeda penilaian keluarga Farel yang menebak Farel tengah cemburu. "Sudah siap kan? Farel akan antar dia pulang," kata Farel. Sila berbinar seketika.
Ia berdiri dan berlari ke arah Farel lalu merangkul lengan Farel dan tertawa canggung. Haha, iya om, tante, Sila harus pulang. Haha, nanti papa Sila mencari Sila, dia mudah khawatir. Haha. Farel melirik tangan Sila yang merangkul lengannya. Mengapa dirinya tidak bisa marah apalagi mendengar alasan Sila yang terdengar sangat tulus. Sayang sekali tante malah ingin kamu tidur di sini sayang. Jessie menunduk sedih. Farel menatap Sila, mereka saling bertatapan. Tinggal di sini 1 malam, bisik Farel. Tidak mau papaku bisa membunuhmu, balas Sila dengan berbisik pula. Aku akan tanggung jawab besok, balas Farel. Sila membelalakkan matanya. Om menjebakku kan om? Kenapa begini, Anda sangat licik? Aku tersanjung, seringai Farel. Mata Sila ingin keluar dari sarangnya mendengar Farel malah senang dikatakan licik. Alhasil Sila benar-benar terkurung di mansion mewah itu. Ia menatap nanar keluar balkon. Kenapa aku jadi terkurung begini? Kenapa papa bisa menyetujuinya? Apa alasan om cabul itu? Gumam Sila dengan sedih. Berbagai drama telah mereka lewati, dari Farel mendatangi rumah Sila dan meminta izin untuk membiarkan Sila tidur di mansion bersama mominya. Belajar dari Sila yang keras, Farel berbohong pada Suryo bahwa mominya sedang demam tinggi hingga membutuhkan Sila. Suryo yang terbangun sebelumnya karena buang air kecil lalu menunggu Sila, karena Ujang mengatakan Sila keluar rumah, namun tak kunjung pulang, hingga kedatangan seorang pengusaha Fox Group itu ke rumahnya, dan meminta izin padanya juga memberi alasan itu. Tentu saja Suryo tidak bisa memaksa Sila untuk pulang. Suryo tahu Jessie menginginkan Sila menjadi menantunya, sebab Jessie pernah menemuinya di rumah sakit. Mereka tidak berbeda jauh, batin Farel yang tahu sifat Sila dan Suryo. Kedua manusia itu tidak mudah dibujuk dengan uang atau kekuasaan. Farel tahu Suryo pernah menjadi pengusaha sukses di Jakarta namun jatuh bangkrut karena tidak mau menerima tawaran perusahaannya dengan menjamin putri kesayangannya. Bahkan saat itu Suryo mengatakan pada Ramon bahwa Suryo tidak punya anak perempuan. Jessie datang ke kamar Sila hingga gadis cantik itu kaget. Sila canggung di tempat baru namun kehangatan Jessie membuat Sila nyaman. Bahkan malam ini Jessie menemani Sila tidur. Sila merindukan kasih sayang seorang ibu. Untuk sesaat ia terlena dengan semua perhatian Jessie, hingga ia benar-benar tertidur pulas di pelukan Jessie. Pagi-pagi, satu mansion heboh mencari Sila yang sudah tidak ada di sekitar mereka. Farel datang ke ruangan tamu pun tampak kebingungan melihat semua orang begitu panik mencari sesuatu. Kenapa, Franz? Tanya Farel. Kakak ipar hilang, jawab Franz tertawa. Farel terdiam lalu tampak berpikir. Mungkin dia sudah pulang, jawabnya santai.